Assalamualaikum sahabat. Jadi di video ini aku mau sharing tentang apa yang aku sedang kerjakan. Jadi aku tuh lagi ikut perkuliahan Buncek atau Bunda Cekatan. Nah, itu adalah perkuliahan yang diselenggarakan atau ada di Institut Ibu Profesional atau IIP. Nah, aku ikut perkuliahan ini itu setelah ikutan perkuliahan Bunda Sayang atau Bonsai. Nah, jadi sekarang di Buncek ya. Nah, aku tuh udah mulai perkuliahannya dari mulai akhir pekan lalu. Dan di sini tuh kami mahasiswi yang semuanya adalah bunda-bunda, ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang mau lebih baik, menjadi ibu atau perempuan yang lebih baik. Memang di institut ibu profesional ya memang berusaha untuk jadi profesional, tapi bukan berarti sudah profesional, tapi justru yang berusaha menjadi ke arah situ. Nah, di perkuliahan ini tuh kami bermain ya, mendengar cerita dari pembimbing-pembimbing, mengikuti gamifikasi gitu. Dan gamifikasi yang pertama ini adalah kita disuruh untuk mencari kekuatan, untuk melacak kekuatan masing-masing, dimana kita tuh caranya adalah dengan menuliskan semua kegiatan kita kami ya, sebagai perempuan, sebagai istri, dan ataupun sebagai ibu. Nah, tadi aku udah tuliskan ya beberapa kegiatan yang aku punya atau yang aku lakukan sehari-hari, dan ternyata kayaknya cuma gini-gini aja hampir setiap hari. Sholat tahajud itu kalau bangunnya bisa awal ya, kalau tidak dikunci oleh bayi. Karena kadang kalau seorang ibu menyusui itu harus menyusui dan akhirnya ketiduran, bangunnya nanti lagi gitu. Sholat 5 waktu atau sholat sunnah, tilawah Quran, baca terjemah Quran tuh kalau sempat ya. Tilawah Quran juga pasti sempat sih kalau pagi disempatkan harus, dan baca terjemah Quran paling kalau sempat. Masak, makan yang dimasak tentunya. Nah, biasanya kalau aku ada waktu, anak-anak masih pada tidur, aku suka edit video dan untuk diupload ke YouTube ya. Kemudian baca postingan, sebenarnya baca medsos, ada apa di WA yang baru, kemudian Instagram kalau memang ada notifikasi, Facebook, kemudian main sama anak, main di luar depan rumah seringnya, atau main Lego kecil, atau main kartu seperti yang ada di video di YouTube channel saya ya, channel kami. Kemudian buat video dan upload di medsos, buat itu seperti maksudnya ya benar-benar buat gitu. Kemudian ngajar ikro ya, makan sholat lagi, terus ngajar ikro, ngajar ngaji, ikut kajian online, belajar, ikut webinar online, tidur, mandi, belanja online, belanja offline, jalan-jalan, makan jajan, maksudnya makan jajan tuh jadi GoFood gitu. Kemudian kulineran ya, pergi untuk makan di luar. Nah, gini-gini aja kayaknya, dan hal lainnya yang tidak perlu disebutkan. Nah, setelah menuliskan kegiatan ini, kami diminta untuk memilih mana yang membuat kita enjoy melakukannya dan bisa. Kayaknya sih yang bawah-bawah ya, yang enjoy itu kulineran, makan jajan, jalan-jalan, belanja offline, belanja online, mandi air hangat dengan tenang tanpa harus barengan sama anak, atau tanpa harus di ketok-ketok anak. Sebenarnya semuanya suka, karena kalau nggak suka ya nggak mau dilakukan. Tapi mana sih yang bisa dan enjoy? Ini sebenarnya ya, ini juga tuh semuanya sebetulnya. Tapi kalau mau difokuskan dan memang berniat untuk dilakukan ke depannya sih, ini buat apa punya channel kalau tidak konsisten ke depannya untuk upload
buat apa sih saya upload tuh ya, tujuannya untuk selain dokumentasi ya, mudah-mudahan aja ya dapat dimonetisasi. Kemudian ini jelas, dan ini juga suka sih, karena ketika sharing itu kan kita pasti dapat pahala semuanya juga. Kalau diniatkan ibadah dapat pahala sih, tapi kalau sharing itu ada apa ya, kepuasan sendiri buat saya. Jadi sebenarnya saya tuh ngajar, tapi kalau ngajarnya harus keluar rumah saat ini seperti ngajar bahasa Inggris dan harus menyiapkan lesson plan yang itu tidak mudah ya, persiapkan itu belum saat ini. Tapi kalau ini sih karena udah menguasai tanpa perlu persiapan lama, suka banget, suka. Karena dalam hadis, mana siapa yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka apa ya, saya juga lupa hadisnya, intinya itu bagus. Baiklah, berarti apa ya nanti hasilnya. Jadi nanti tuh kami tuh disuruh untuk menuliskan beberapa detail hijau yang sudah didesain oleh para pembimbing. Beberapa kegiatan yang memang kita bisa and enjoy. Apa ya? Kita pikir-pikir lagi ya. Nah, ini dia worksheetnya di Bunda Cekatan tahap telur gamifikasi pertama. Di sini kita diminta untuk menuliskan 4 kode dan aktivitas ya. Jadi yang saya lakukan adalah membuat garis sehingga membuat 4 kuadran. Jadi dari aktivitas yang tadi sudah di list ya, nanti akan dibagi menjadi 4 jenis aktivitas. Apa saja 4 kuadran itu? Ada tidak suka tapi bisa, ada suka dan bisa, ada tidak suka dan tidak bisa, ada juga tidak suka tapi bisa, ada tidak bisa tapi suka ya. Oke, sekarang ada 4 kuadran aktivitas: tidak suka dan bisa, bisa dan suka, tidak suka dan tidak bisa dan suka. Nah, aktivitas yang sudah saya listkan ini akan dibagi menjadi 4 kuadran ini. Sebenarnya bingung ya, yang tidak suka dan bisa apa? Karena kalau yang tidak suka, sama sekali saya tidak mau melakukannya. Saya lebih ke bisa dan suka aja dulu ya. Pertama, mengajar Iqra.
tulis. Sepertinya sih kegiatan yang sudah saya tuliskan yang sehari dilakukan itu yang sudah termasuk bisa dan suka, cuman presentasi atau derajat kesukaan dan kebisaannya berbeda. Nah ini yang dituliskan yang paling banyak ya saat ini. Jadi di telur hijau saya akan tuliskan belajar, karena itulah bekal untuk melakukan kegiatan sehari-hari, terutama dalam peran saya sebagai istri dan ibu. Karena kalau kita belajar sekecil apapun insight yang didapat, kalau insightnya positif itu mempengaruhi kepada apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua mengajar, karena mengajar atau sama dengan sharing itu suka ya. Nah dalam saat ini dilakukan mengajar IKO dan mengajar ngaji itu senang, selain dari sisi akhiratnya yang ya luar biasa ini, ada kepuasan pribadi juga karena memang bisa dilakukan dan ya selain suka tadi mengajar bisa juga suka, tapi saat ini belum dilakukan lagi. Kemudian membuat atau edit video juga sekarang aktivitas yang suka dan bisa, walaupun misalnya tidak sebisa yang pro tapi menujulah ke sana. Terus jalan-jalan yang termasuk di dalamnya kulineran, makan ya, jalan-jalan suka, kulinerannya suka, makan-makannya suka, bisa makan aja, walaupun jarang bisa dilakukan ya, mungkin hanya sepekan sekali, tapi ya pasti bisa dilakukan gitu, diusahakan dan pasti suka. Kemudian terakhir last but not least adalah melakukan segala sesuatu ibadah, terutama yang utama yang mendekatkan pada pencipta kita Allah. Itu bekal rohani yang inti juga ya dalam melakukan aktivitas semua. Ya cukup sekian, sahabat bisa melakukan hal yang sama untuk mengetahui kekuatan sahabat di rumah dengan cara yang sama dilakukan, biar tahu oh itulah yang saya suka dan bisa, dan itulah yang seharusnya saya lakukan ke depannya. Terima kasih. Ya kalau dikelompokkan dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya tuliskan, ternyata ya hampir semuanya, bahkan semuanya sih termasuk ke yang suka dan bisa. Karena yang tidak bisa dan suka sudah didelegasikan, atau bahkan tidak suka tidak bisa ya udah tidak dilakukan. Nah tapi 5 hal yang mendasar adalah tentunya relation, hal-hal yang menyangkut relation untuk Allah, kemudian belajar, mengajar, jalan-jalan yang termasuk di dalamnya kulineran, makan, dan mengedit atau buat video yang ujung-ujungnya bisa diupload ke YouTube, yang mudah-mudahan bisa dimonetisasi, yang artinya menghasilkan cuan. Ini dia.